berlipat-lipat sampai di hati kita ada rasa ingat, karena putus asa umatnya Jinnun akan Rasulullah. Kemudian Wahsy ini dia kata begitu, fiha muhana, dan dia akan kekal di dalamnya. Amana wa amila amalan sholihah al-ayat. Turunlah pun ayat lagi, sudah luar batas akan rahmat Allah dan akan ampunan Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi kafah, salatu wassalamu ala nabil mustafa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Bulan Ramadan adalah bulan yang istimewa. Mengapa? Karena pada bulan ini seluruh amal diterima oleh Allah. Perbuatan baik dilipat gandakan, pahala yang sunnah, ibadah yang sunnah ketika dilakukan akan mendapat pahala yang wajib. Adapun ibadah yang wajib akan mendapatkan pahala yang sangat berlipat-lipat sampai disebutkan tidak ada yang bisa menghitung seberapa banyaknya pahala tersebut karena saking banyaknya. Kemudian pada bulan ini dosa-dosa diampuni. Maka dari itu mari kita memperbanyak membaca istighfar dan meminta ampunan supaya kita keluar dari meninggalkan bulan Ramadan ini dengan penuh ampunan dan mendapatkan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jangan sampai di hati kita ada rasa sekecil apapun rasa putus asa karena dosa-dosa yang telah banyak yang kita lakukan. Mengapa? Karena semua dosa kecuali satu, kufur, akan diampuni oleh Allah. Innallaha yaghfiru ayyushraka bihi, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Maka dari itu jangan sampai kita berputus asa. Meskipun dosa-dosa kita besar, tapi ingat, rahmat Allah jauh lebih besar. Rahmat Allah dibanding rahmat dan maghfirah Allah dibandingkan dosa-dosa kita nggak ada apa-apanya. Maka dari itu jangan sampai kita putus asa. Ingat, karena putus asa dengan dosa, kita merasa bahwa dosa kita besar sehingga Allah mungkin di perasaan kita Allah mungkin tidak bisa mengampuni dosa saya karena saya besarnya. Nah, perasaan seperti ini itu datangnya dari syaitan. Ini adalah waswas syaitan yang kita meminta untuk perlindungannya. Dalam surat An-Nas ada cerita cerdik, ada cerita menarik. Suatu ketika, ini sudah banyak riwayatnya dalam hadis-hadis, cuma ini saya mengambil dari kitab guru saya, kitab Aqidatul Firqah An-Najiyah karangan Syekhuna Muhammad Najim. Nah, suatu ketika dari Ibnu Abbas dia berkata, ba'asa Rasulullah ila Wahsyin qatala Hamzah radhiyallahu an yad'uhu ilal Islam. Rasulullah mengutus kepada Wahsy supaya mengajak Wahsy itu orang yang membunuh Hamzah sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lah, Rasulullah mengutus seorang kepada Wahsy supaya mengajak Wahsy ini masuk Islam. Kemudian Wahsy tersebut ketika datang, utusan tadi datang kepada Wahsy, kemudian sudah mengajak kepada Islam, diperintahkan Rasulullah. Kemudian Wahsy ini dia kata begini, kaifa tad'uni wa anta taz'am ana man qatala aw zaniya aw asyraka yalqa athama yudha'af lahu al-adab yaumal qiyamah wa yakhlud fihi muhana. Ini termasuk kata-kata Wahsy cerdas banget, dia paham Al-Qur'an. Jadi dia bilang begini, bagaimana kamu bisa mengajak saya sedangkan kamu kan menyangka, kamu meyakini, orang Islam kan tahu bahwa orang yang zina atau musyrik menyetukan Allah atau orang yang membunuh itu mendapatkan yalqa asama, dia mendapatkan dosa, yudha'afu lahul adab yaumal qiyamah, dia akan dilipat gandakan nanti dosanya di hari kiamat. Wa yakhludu fiha muhana, dan dia akan kekal di dalamnya.
dengan dihinakan. Alhamdulillah. Wa ana sunatu dzalika, sedangkan aku melakukan hal itu. Kenapa kamu mengajak saya? Masya Allah. Ini cerdas banget ini, siapa namanya? Wahsy. Kemudian hal tajiduli min rukhsah. Apakah kamu, Wahsy bilang kepada utusan tadi, apakah kamu menemukan di diriku ini celah atau kesempatan? Kemudian turunlah fa'anzalallah, kemudian turunlah ayat illa man taba wa amana wa amila sholiha wa amila amalan sholiha. Illa man taba wa amana wa amila amalan sholiha, al-ayah. Turunlah ayat itu. Artinya wallahu alam, illa man taba, kecuali orang yang bertaubat, wa amana, kemudian dia beriman, wa amila amalan sholiha, kemudian dia beramal amal yang saleh. Faqala Wahsy, setelah turun ayat itu, kemudian Wahsy menjawab lagi, dia bilang, hadza syartun syadidun illa man taba wa amila amalan sholiha fala'ali la aqdiru ala hadza. Ini termasuk syarat yang sangat berat. Kenapa? Karena orang bisa diampuni kecuali orang yang taubat, kemudian beriman dan melakukan amal soleh. Mungkin la'ali la aqdiru ala hadza, mungkin aku tidak bisa melakukan ini. Terus bagaimana? Kemudian turun ayat lagi. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah akan mengampuni segala dosa kecuali dosa menyekutukan Allah. Apapun dosanya akan diampuni. Nah, ini kan ada keringanan sedikit. Nah, kemudian Wahsy masih bertanya lagi. Hadza ara ba'dahu masyiah. Aku melihat ayat itu tadi setelahnya ada tadi mana? Liman yasha, orang yang dikehendaki. Nah, bagaimana? Itu kan ada masyiah, ada kehendak. Masih digantungkan dengan kehendak Allah. Kalau Allah nggak berkehendak terus gimana? Saya sudah beramal, saya sudah begini, saya nggak menyekutukan Allah. Tapi Allah berkehendak lain. Gimana dong terus kalau begitu? Nah, dia bilang, fala adri ayaghfiru li amla. Lah kalau begitu, saya nggak tahu gimana Allah mengampuni saya atau tidak. Fal wiru hada, apakah ada selain itu? Kemudian turun lagi ayat Allah, ayat Al-Qur'an. Fanzalallahu ta'ala, qul ya ibadalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah. Wahai hamba-hamba Allah, wahai hamba-hamba yang alladzina asrafu, orang-orang yang israf, orang yang melakukan hal-hal yang sudah luar batas. Ala anfusihim, atas mereka, atas dirinya sendiri, dia melakukan kemaksiatan atau kejahatan yang luar biasa, sudah melampaui batas. Ingat, la taqnatu mir rahmatillah. Jangan pernah kamu putus asa dari rahmat Allah. Kemudian Wahsy berkata, hadza na'am, kalau ini saya benar kalau begini. Fa aslama. Kemudian mendengar ayat tersebut, hati Wahsy menjadi tentram dan tenang. Dia puas dengan utusan Rasulullah. Kemudian datanglah ayat-ayat tadi, kemudian hatinya menjadi tentram, dia menerima. Kemudian Wahsy ini aslama, kemudian dia mau masuk Islam. Lah, dalam ayat ini ada ibrah yang sangat besar. Apa itu pelajaran? Bahwa seseorang mukmin harus memiliki roja. Roja itu apa? Harapan yang kuat akan rahmat Allah dan akan ampunan Allah. Ingat bahwa tadi saya bilang, meskipun dosa kita itu sangat besar, tapi ingat, rahmat Allah itu melampaui, lebih besar daripada dosa-dosa yang kita lakukan. Maka dari itu tidak ada celah untuk kita tidak minta ampunan kepada Allah. Tidak ada celah untuk kita merasa tidak akan diampuni dosanya. Karena Allah berjanji akan mengampuni dosa-dosa kita. Maka dari itu mari kita selalu meminta ampunan kepada Allah, meskipun setiap detik, setiap waktu kita selalu melakukan dosa-dosa mungkin yang tidak kita sadari atau kita sadari. Tapi jangan pernah kita berputus asa. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ampunan pada kita semua
di bulan berkahnya bulan Ramadan yang penuh dengan ampunan dan penuh dengan kemuliaan ini. Allahumma fiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pahala ini sangat berlipat-lipat sampai di hati kita ada rasa sekali. Ingat, karena putus asa Syekhuna Muhammad Najimuddin. Nah, suatu ketika diperintahkan Rasulullah, kemudian wahsi ini dia kata begitu. Dan dia akan kekal di dalamnya. Turun ayat lagi. Sudah luar batas akan rahmat Allah dan akan ampunan Allah.